Di hari kedua atau hari terakhir rapat pimpinan nasional Partai Demokrat, arah koalisi dan nama bakal calon presiden terus dibahas. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono rencananya akan menyampaikan pidato politik di akhir rapat. Menurut sejumlah pengurus partai, Rapimnas Partai Demokrat akan berada pada kesimpulan soal sikap resmi partai dalam menanggapi kondisi masyarakat kekinian, termasuk terkait pemilu 2024. Baik perihal koalisi dan nama calon Capres-Cawapres 2024. Rapimnas hari ini akan ditutup dengan perayaan hari ulang tahun ke-21 Partai Demokrat. Informasi terkini Rapimnas Partai Demokrat yang digelar di Jakarta Convention Hall Senayan, Jakarta. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Valen, di agenda hari terakhir Rapimnas Partai Demokrat ini ada apa saja yang akan dibahas? Iya, Paskalis dan juga saudara, jika melihat mengenai buku panduan Rapimnas dalam pelaksanaan hari terakhir Rapimnas 2022 terkait dengan Partai Demokrat hari ini ada dua agenda utama, yakni pidato kebangsaan yang nantinya akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, dalam hal ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga penutupan terkait juga sekaligus merayakan hari ulang tahun ke-21 Partai Demokrat. Nah, tadi kami juga konfirmasi kepada Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, dalam hal ini adalah Herzaki Mahendra, di mana isi pidato yang nantinya akan disampaikan AHY ini adalah mengenai sikap resmi Partai Demokrat dalam menyikapi perkembangan terkini di masyarakat, terutama mengenai kondisi sosial yang fokusnya terhadap bidang ekonomi, dan kemudian juga terkait dengan pemilu 2024. Di sini yang digarisbawahi adalah mengenai siapa calon yang nantinya maju dalam kontestasi Pilpres 2024, termasuk juga bagaimana arah poros koalisi dari Partai Demokrat. Nah, kelihatannya ini poin kedua yang sangat menarik dinanti, Paskalis dan juga saudara, mengingat terkait dengan Capres 2024 nanti. Ini kemarin di hari pertama ini ketika AHY menyampaikan atau pembukaan Rakernas begitu ya, semua kader baik perwakilan DPD yang datang ke Jakarta dari seluruh daerah di Indonesia ini berteriak untuk memajukan AHY sebagai presiden, sebagai utamanya yang diusung dalam Partai Demokrat di ajang kontestasi Pilpres 2024. Nah, apakah ini nantinya akan dijawab oleh AHY, ataukah justru dengan kemarin yang sudah adanya rapat secara tertutup yang juga dipimpin oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, dalam hal ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono, ini ada nama atau sosok potensial lainnya yang akan diusung oleh Partai Demokrat. Selain itu juga melihat bagaimana terkait dengan koalisi yang dari Partai Demokrat, hingga saat ini kita mengetahui bahwa Partai Demokrat belum membentuk koalisi, Paskalis dan juga saudara, meskipun dari Partai Demokrat telah mengklaim bahwa melakukan komunikasi politik secara intensif begitu ya dengan sejumlah partai, dalam hal ini adalah Partai Keadilan Sejahtera dan juga Partai Nasdem. Seperti yang kita ketahui bersama, ini juga terkait dengan prosesi pertemuan politik yang sudah dilakukan Partai Demokrat kepada Nasdem, ini bahkan sejak tahun 2022 ini sudah berlangsung selama 3 kali begitu, Paskalis dan juga saudara. Jika mundur ke belakang, ini terlaksana pada 29 Maret 2021, ini ketika AHY bertemu dengan Surya Paloh untuk kali pertama, kemudian di tanggal 5 Juni 2022 lalu, ini di mana AHY turut juga didampingi oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Surya Paloh di kantor DPP Nasdem, dan yang terakhir yang terbaru adalah 23 Juni 2022 di mana di sini AHY lagi-lagi berkunjung ke Partai Nasdem. Tapi dengan kunjungan yang sudah berkali-kali ini belum diketahui apakah memang Partai Demokrat nantinya resmi akan menggandeng Nasdem ataupun juga PKS untuk menjadi poros koalisi baru, setelah mungkin sampai dengan saat ini kita mengetahui bahwa sudah ada beberapa parpol yang memutuskan untuk berkoalisi, di mana Koalisi Indonesia Bersatu, dalam hal ini gabungan dari Partai Golkar, P3 dan juga PAN, termasuk juga yang kedua adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra dan juga PKB.
Selain itu, Paskalis dan juga saudara nantinya juga terkait dengan pidato kebangsaan yang akan disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono, ini juga menjadi kesimpulan terkait dengan Rapimnas yang sudah dilakukan 2 hari ini. Selain menentukan arah kemana atau seperti apa jalan politik nanti daripada Partai Demokrat ini, juga akan disampaikan terkait penjabaran kondisi sosial masyarakat akibat dilanda pandemi dan dampak perang Rusia-Ukraina. Tadi kami juga sempat menyampaikan bahwa sorotan ekonomi ini menjadi hal utama, terutama mengenai kondisi ekonomi di Indonesia yang saat ini dikeluhkan masyarakat pasca naiknya harga BBM, termasuk yang berimbas pada dampak kenaikan harga bahan pokok lainnya. Tapi jika melihat seperti apa Rapimnas ini berjalan, ini diklaim bahwa Rapimnas ini, maksud kami, ini menjadi forum strategis partai, terutama dalam membangun soliditas antar kader. Sehingga nanti kita bisa mengetahui juga apa pesan atau pesan semangat yang disampaikan daripada Ketua Umum Partai Demokrat kepada para kadernya untuk menjaga kekompakan, terutama seperti yang kita ketahui Partai Demokrat ini adalah partai oposisi di luar gabungan daripada koalisi antar partai pendukung pemerintah yang mungkin sangat diperlukan perannya, terutama dalam check and balances daripada kebijakan-kebijakan yang saat ini dianut oleh pemerintah. Kita nantikan Paskalis dan juga saudara seperti apa kesimpulan ataupun juga hal-hal yang disampaikan terutama dari 2 hari Rapimnas ini, baik dari segi politik ataupun juga saran-saran yang bisa membangun Indonesia untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Untuk Rapimnas dari Partai Demokrat ini nantinya sendiri sudah terjadwal sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga 15.00 waktu Indonesia Barat, dan saat ini para kader sudah bersiap, sudah melakukan registrasi begitu untuk kemudian naik ke lantai 2 tempat pelaksanaan Rapimnas ini akan digelar di hall utama di GCC Senayan, Jakarta. Kembali ke Anda, Paskalis. Melaporkan langsung dari kawasan Senayan, Jakarta, jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus, terima kasih.